Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya, Steven, di channel Ruang Penyuluhan. Bapak Mama para penonton, saya percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Di pertemuan kali ini saya akan membawa tema peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. Nah, para orang tua sekalian yang lagi menonton channel ini, kita semua pasti tahu kalau pendidikan dimulai sejatinya yang terutama dan utama berada di dalam rumah tangga masing-masing. Dan pendidik yang utama adalah orang tua itu sendiri, bukan dibebankan kepada para pendidik. Nah, Bapak Mama semua yang saya kasihi, orang tua saat ini, para orang tua sekarang ini seringkali berpendapat bahwa semua pendidikan yang terdapat pada anak. Nah, Bapak Mama, orang tua sekarang seringkali berpendapat bahwa pendidikan yang utama berada pada sekolah. Seharusnya pendidikan yang utama ada pada keluarga, ada pada orang tua itu sendiri, bukan berada pada sekolah formal. Ingat, pendidikan adalah segala sesuatu yang anak-anak perlu pelajari untuk kehidupannya, bukan yang hanya berkaitan dengan mata pelajaran. Dalam keluarga, orang tua pasti mau anak-anaknya bukan saja berhasil dalam upaya mereka dalam pekerjaan, tetapi berharap mereka juga menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik, bermanfaat, beretika baik, dan hidupnya berguna atau menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi hari ini saya akan membahas apa saja yang bisa dilakukan orang tua dalam membentuk karakter anak. Nah, Bapak Mama, ingat, karakter yang baik terbentuk bukan dalam seminggu atau sebulan, namun dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Diperlukan upaya yang terus-menerus dan diperlukan kesabaran dalam mendidik anak, dalam membentuk karakter anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang masih berusaha mendidik dan membentuk karakter anak, haruslah kuat dan sabar, karena memerlukan proses yang tidak cepat. Namun jangan menyerah, karena itu adalah tugas sebagai orang tua, karena pasti akan diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam mendidik dan membentuk karakter anak yang berdasarkan karakter Kristus. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya untuk kita, kapan kita memulai membentuk karakter anak? Kapan kita memulai membentuk karakter anak? Dalam membangun karakter pada anak, alangkah baiknya dimulai dari dalam rumah dan dimulai sejak dini, sejak mereka masih kecil. Kemampuan berpikir anak-anak akan semakin meningkat. Biasanya akan banyak bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar pada banyak hal. Di usia inilah saat yang tepat untuk membekali anak-anak pemahaman agar berperilaku yang baik. Pemahaman itu seperti kejujuran kepada anak-anak, rasa hormat kepada anak-anak, kasih sayang, keadilan, kedisiplinan, kerja keras, kreativitas, dan kemandirian kepada anak-anak. Hal-hal itu yang perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, Bapak Mama, para penonton semua, dalam membentuk karakter anak, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk membantu Bapak Mama dalam membentuk karakter anak. Yang pertama adalah metode pengajaran. Metode pengajaran ini adalah metode pembentukan karakter anak pertama yang bisa diterapkan saat mendidik sang buah hati Anda. Mengingat usianya yang masih kecil, Anda tak bisa mengharapkan anak untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Sehingga peran Anda selaku orang tua adalah dengan mengajarkan nilai-nilai hidup agar ia boleh berperilaku yang baik.
Sebagai langkah sederhana, orang tua bisa mengajari anak untuk mengucapkan kata tolong saat mereka membutuhkan bantuan atau sesuatu, dan juga mengucapkan kata terima kasih sebagai rasa syukur atau ucapan terima kasih kepada orang lain yang telah membantunya. Walaupun sederhana, hal ini merupakan etika dasar di kehidupan bermasyarakat, sehingga penting untuk melakukan metode pembentukan karakter anak seperti ini. Metode yang kedua adalah metode mencontohkan atau meneladani. Maksud dari metode meneladani adalah Anda selaku orang tua perlu memberikan contoh yang baik bagi anak-anak Anda. Sudah bukan rahasia umum bahwa anak-anak cenderung meniru apa yang ia lihat atau kebiasaan yang orang tuanya miliki, karena ketidakmampuan mereka dalam memahami dan menerka lebih dalam. Mereka akan meniru tanpa mengetahui apakah hal yang ditiru adalah baik atau tidak. Seringkali kita melihat orang tua tidak mencontohkan hal baik kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Salah satu contoh, ketika orang tua lagi berkumpul dengan teman-temannya, mereka meminum minuman alkohol, mereka minum moke, mereka isap rokok di tengah-tengah keluarga mereka. Dan di situ ada anak-anak yang sedang melihat kelakuan mereka. Hal itu yang menjadi contoh. Anak-anak akan meniru kelakuan itu. Anak-anak akan meniru perbuatan orang tuanya. Ada juga orang tua yang sering mengucapkan kata-kata kasar di dalam rumah tangga. Anak-anak juga akan melakukan hal-hal itu karena orang tua mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Dan jangan marah, di kemudian hari anak-anak akan melakukan hal-hal yang sama seperti orang tua buat. Dan istilah yang kita dengar, buah jatuh tidak jauh dari pohon, akan dilabelkan kepada keluarga Anda, kepada anak Anda. Jadi, mari menunjukkan teladan yang baik, contoh yang baik dalam mendidik anak, dalam berkehidupan di dalam rumah tangga. Metode yang ketiga, metode bercerita. Metode ini merupakan metode pembentukan karakter anak yang patut dipertimbangkan dan diterapkan dalam mendidik karakter sang buah hati kita. Kita bisa menceritakan kisah-kisah dari para tokoh yang berkarakter baik dan hebat kepada anak-anak. Melalui cerita-cerita ini, diharapkan anak dapat tumbuh dan dapat termotivasi agar dapat bisa memiliki karakter seperti tokoh-tokoh hebat dalam cerita tersebut. Contohnya, Bapak Mama bisa mengambil karakter Tuhan Yesus, menceritakan karya-karya kebaikan Tuhan Yesus, sehingga anak-anak dari kecil sudah memahami dan mau meneladani karakter Tuhan Yesus itu. Metode yang keempat, metode simulasi. Metode ini merupakan metode yang mengajak anak-anak untuk turut serta ambil bagian dalam berperan dalam mengerjakan sesuatu di dalam rumah ataupun di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Anda bisa mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan sosial itu bisa berupa tolong orang, bersedekah, atau kerja bakti bersama di lingkungan. Nah, itu hal-hal yang bisa Bapak Mama lakukan bersama dengan anak-anak. Dari metode-metode yang saya sampaikan dalam mendidik dan membentuk karakter anak, cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tua. Karena anak melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Itu yang terutama dalam membentuk karakter anak. Setiap anak pasti memiliki kesempatan untuk menjadi anak yang berperilaku baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tugas orang tua adalah membimbing anak agar dapat mengembangkan karakter positifnya. Pada intinya, proses pembentukan karakter anak yang baik tidak terlepas dari peran kedua orang tua yang baik dalam mendidik anak-anak. Jika orang tua dapat membina anak memiliki karakter yang baik, bukan tidak mungkin anak dapat tumbuh menjadi pribadi
yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Kiranya penyuluhan hari ini boleh memberkati Bapak Mama untuk membentuk karakter anak.